Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yemjem Mubarok dengan NIM 2206088. Di sini saya memiliki 3 buah materi. Yang pertama ada hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Yang kedua ada sejarah perkembangan bahasa pemrograman hingga saat ini. Lalu yang ketiga ada karakteristik dari sebuah penerjemah bahasa formal atau translator. Langsung pada materi pertama, yaitu hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Teori bahasa dan otomata membantu kita memahami kemampuan komputer dalam mengenali, memahami, dan memproses bahasa. Teori bahasa membantu dalam merancang bahasa pemrograman dan memahami cara komputer memproses perintah-perintah yang ditulis dalam bahasa pemrograman tersebut. Lalu otomata digunakan sebagai model untuk menjelaskan proses komputasi dan pemrosesan informasi dalam komputer. Teori otomata juga memungkinkan kita untuk mengklasifikasikan masalah berdasarkan kompleksitas komputasionalnya, seperti masalah yang dapat dipecahkan oleh mesin Turing atau yang lebih terbatas. Dengan kata lain, teori bahasa dan otomata adalah alat penting dalam pemahaman konsep-konsep dasar dalam komputasi dan membantu dalam pengembangan perangkat lunak, analisis, algoritma, dan pemahaman dasar tentang apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh komputer. Lalu masuk pada materi kedua, yaitu sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Sejarah perkembangan bahasa pemrograman adalah cerita panjang yang dimulai sejak konsep komputasi pertama kali muncul. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Yang pertama ada bahasa mesin pada abad ke-19. Komputer pertama kali dibangun pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dan mereka diprogram menggunakan bahasa mesin. Bahasa mesin adalah representasi biner atau heksadesimal dari instruksi yang dapat dipahami oleh komputer. Lalu yang kedua ada bahasa montage yang ada pada tahun 1940-an. Pada awalnya programmer harus menulis program dalam bahasa mesin yang sulit dan rentan terhadap kesalahan. Pada tahun 1940-an, bahasa montage dikembangkan oleh Grace Hopper, salah seorang pionir komputer yang menjadi salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama. Yang ketiga ada bahasa assembly. Pada tahun 1950-an, bahasa assembly adalah tingkat bahasa yang lebih tinggi daripada bahasa mesin dan memberikan representasi simbolik untuk instruksi mesin. Bahasa assembly memungkinkan programmer untuk bekerja dengan lebih efisien tetapi masih memerlukan pemahaman yang mendalam tentang arsitektur mesin. Lalu yang keempat ada Fortran pada tahun 1957. Fortran atau singkatan dari Formula Translation adalah bahasa pemrograman pertama yang dikembangkan untuk aplikasi ilmiah dan teknis. Ini memungkinkan programmer untuk menulis program dengan lebih mudah dan efisien untuk komputasi numerik. Yang kelima ada LISP pada tahun 1958. LISP atau singkatan dari List Processing adalah salah satu bahasa pemrograman tertua yang dikembangkan untuk kecerdasan buatan dan pengolahan bahasa alami. Yang keenam ada COBOL pada tahun 1959. COBOL atau singkatan dari Common Business Oriented Language dikembangkan untuk mengatasi kebutuhan bisnis dan aplikasi pengolahan data. Ini digunakan secara luas dalam industri keuangan dan bisnis. Yang ketujuh ada bahasa C pada tahun 1972. Bahasa C yang dikembangkan oleh Dennis Ritchie di Bell Labs memiliki dampak besar pada perkembangan perangkat lunak. Bahasa ini sangat efisien dan portable dan banyak sistem operasi dan perangkat lunak ditulis dalam C. Lalu yang kedelapan ada bahasa C++ pada tahun 1983. C++ adalah perkembangan dari bahasa C yang mengintegrasikan paradigma pemrograman berorientasi objek. Ini menjadi sangat populer dalam pengembangan perangkat lunak, sistem, dan permainan komputer. Yang kesembilan ada bahasa Java pada tahun 1995. Java adalah bahasa pemrograman yang dirancang untuk menjadi portable, aman, dan dapat digunakan di berbagai platform. Ini menjadi dasar bagi pengembangan aplikasi web dan perangkat lunak
yang berjalan di atas mesin virtual Java atau JVM. Yang ke-10 ada Python. Pada tahun 1991, Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang fokus pada keterbacaan kode dan produktivitas. Ini telah menjadi sangat populer dalam pengembangan web, ilmu data, kecerdasan buatan, dan berbagai bidang lainnya. Yang ke-11 ada bahasa Swift. Pada tahun 2014, Swift adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Apple untuk pengembangan aplikasi iOS dan macOS. Ini didesain untuk menjadi lebih aman dan efisien daripada bahasa Objective-C yang sebelumnya digunakan. Yang ke-12 ada bahasa Rust. Pada tahun 2010, Rust adalah bahasa pemrograman yang fokus pada keamanan dan kinerja. Ini digunakan dalam pengembangan sistem dan perangkat lunak yang memerlukan tingkat kontrol yang tinggi. Pada intinya, perkembangan bahasa pemrograman terus berlanjut dengan bahasa-bahasa baru yang muncul untuk mengatasi kebutuhan khusus dalam berbagai bidang teknologi. Semua bahasa pemrograman ini memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda, dan pemilihan bahasa tergantung pada tugas dan proyek yang akan diimplementasikan. Masuk pada materi terakhir, yaitu karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal. Penerjemah bahasa formal atau sering disebut translator atau juga compiler adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menerjemahkan kode dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadi bahasa mesin atau kode objek yang dapat dieksekusi oleh komputer. Setiap translator memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari yang lain. Berikut adalah beberapa karakteristik umum dari penerjemah bahasa formal. Yang pertama, input language atau bahasa masukan. Setiap penerjemah bahasa formal mendukung satu atau lebih bahasa pemrograman tingkat tinggi sebagai bahasa masukan. Ini adalah bahasa yang digunakan oleh programmer untuk menulis program. Yang kedua, output language atau bahasa keluaran. Penerjemah ini menghasilkan kode dalam bahasa mesin atau kode objek yang dapat dieksekusi oleh komputer. Bahasa keluaran ini berbeda dari bahasa masukan dan biasanya spesifik untuk arsitektur komputer tertentu. Yang ketiga, fase penerjemahan atau compilation stage. Proses penerjemahan biasanya terbagi menjadi beberapa fase atau tahap. Tahap-tahap ini dapat mencakup analisis sintaksis, analisis semantik, dan penghasilan kode objek. Setiap tahap memiliki tugas khusus dalam menerjemahkan kode sumber. Yang keempat, validasi dan kesalahan atau validation and error handling. Penerjemah memeriksa kode sumber untuk kesalahan sintaksis, semantik, atau logika. Jika ada kesalahan, penerjemah akan menghasilkan pesan kesalahan yang dapat membantu programmer memperbaiki masalah dalam kode mereka. Yang kelima, optimasi kode atau code optimization. Beberapa penerjemah memiliki fase optimasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja program. Ini termasuk mengidentifikasi dan menghilangkan kode yang tidak perlu, mengurutkan instruksi agar lebih efisien, dan melakukan transformasi lainnya untuk menghasilkan kode yang lebih cepat dan efisien. Yang keenam, penanganan ekstensi bahasa atau language extension. Beberapa penerjemah bahasa formal mungkin mendukung ekstensi bahasa yang memungkinkan programmer menggunakan fitur tambahan atau spesifik dari bahasa tertentu yang tidak ada dalam bahasa spesifikasi standar bahasa tersebut. Yang ketujuh, ada portabilitas. Beberapa penerjemah dirancang untuk menghasilkan kode objek yang dapat dieksekusi dari berbagai platform atau arsitektur komputer. Ini dikenal sebagai portabilitas dan ini dapat dicapai dengan menggunakan mesin virtual atau kompilasi lintas platform. Yang kedelapan, lingkungan eksekusi. Beberapa penerjemah mungkin memiliki lingkungan eksekusi yang terkait dengannya yang dapat mengelola alokasi memori, manajemen proses, dan lain-lain untuk program yang dieksekusi. Yang kesembilan, pustaka standar atau standard libraries. Banyak penerjemah bahasa formal menyertakan pustaka standar yang berisi fungsi dan rutinitas yang dapat digunakan oleh programmer untuk membangun aplikasi. Pustaka ini dapat membantu menghindari penulisan kode yang sama berulang-ulang. Yang ke-10, debugging dan profiling. Beberapa penerjemah menyediakan alat untuk debugging dan profil kode yang membantu programmer melacak dan mengidentifikasi masalah serta mengukur kinerja program.
Karakteristik-karakteristik ini dapat bervariasi tergantung pada penerjemah bahasa formal yang digunakan, dan beberapa bahkan mungkin memiliki karakteristik tambahan yang khusus untuk kebutuhan tertentu. Pengetahuan tentang karakteristik ini penting bagi programmer untuk memahami bagaimana penerjemah bekerja dan untuk memecahkan masalah dalam kode program mereka. Mungkin sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.